Jumpa kembali dengan Gerbang Kasih Channel pada hari ini atau pagi ini kita akan beribadah bersama di GKC yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ai Asr. Namun sebelumnya mari kita tundukkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat urapan-Mu, bukat berkat-Mu, dan juga pimpinanmu, perlindunganmu sepanjang malam tadi hingga pagi ini Tuhan. Kau Tuhan izinkan kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mengadakan ibadah bersama di GKC Tuhan. Biarlah Tuhan siraman rohani yang dari Bapak Pendeta Emmanuel berikan Tuhan, membuat kita semua yang di sini mendengarnya, dimanapun juga Tuhan yang mendengarnya, akan menjadi lebih kuat lagi, akan lebih memahami lagi. Pakai Bapak Immanuel lebih lagi Tuhan. Pakai dia sebagai Tuhan Allah-Mu. Oh Bapa yang kudus, kiranya Engkau beracara Tuhan di tempat ini, dan ampuni segala kekurangan kami Tuhan, yang sengaja maupun tidak sengaja mendukakan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, Shalom, amin. Emmanuel, Pak Johan. Ya, shalom pemirsa, shalom Pak Johan, Tuhan Shalom semua yang di memberkati. LC ya. Selamat hari Minggu. Kita akan mengadakan beribadah bersama di sini. Sambil menunggu teman yang lain, saya akan bawakan satu pujian ya, Pak Immanuel. Ya, silahkan ya, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Saat ku Rohmu bekerja, saat ku memuji, berkata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memuji, kau berkata di atas pujian. Sangat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau berkata di atas pujian.
Haleluya. Kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita puji Semuanya semuanya. Haleluya. Sangatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Haleluya. Haleluya. Sangatku menyembahmu. Haleluya. Rohmu berjalan. Amin. Sangatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah kami. Haleluya. Saat aku menyembahmu, rohmu terjun. Saat aku memujimu, kau bertata di atas pujian. Allah yang kuasa Bapa, mengalirlah Engkau Tuhan, mengalirlah Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa buat berkat dan tuntunan-Mu hanya di dalam berserah. Amin. 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 Haleluya. Ya. Ya, shalom buat Bumita, Pak Juan dan Pak Dalton yang sudah hadir di room, dan juga shalom buat saudara-saudara terkasih semua yang ada di LC.
Ya, pagi ini kita akan mengadakan ibadah minggu ya di Gerbang Kasih Channel dan juga di Leader Arewawa Channel dan juga ada di Panggilan Channel dan juga ada di ART 3 Batu Channel. Tuhan Yesus memberkati. Ya, minggu ini saya akan membawakan satu tema khotbah tentang memahami berkat Tuhan. Ya. Karena seringkali di antara kita tuh belum memahami ya. Artinya setiap kita bicara berkat Tuhan selalu larinya ke materi ya. Mungkin kesehatan dan lain sebagainya. Namun kita akan belajar dari firman Tuhan apa itu yang dimaksud berkat Tuhan. Ya. Tentu saja ya kita orang Kristen sudah tahu bahwa Tuhan itu memberkati Abraham. Ya, Abraham juga memberkati Ishak. Ishak juga memberkati Yakub. Yakub memberkati Yusuf dan anak-anaknya. Demikianlah kita juga melihat penghargaan ya para kalau bisa katakan leluhur ya Israel ya atau para patriark ya terhadap berkat ya. Dan sesungguhnya itu ada kuasa dan kehidupan di dalam berkat. Nah, apa kata Alkitab ya? Alkitab sangat banyak ya membicarakan tentang kalau kita memahami kata berkat itu adalah kata yang sangat penting ya, khususnya dalam perjanjian lama ya. Kata berkat ini diterjemahkan dari kata Ibrani itu berkat yang berasal dari kata Jawa Barat ya, yang bermakna memberkati atau memberikan salam atau bisa juga berarti berlutut memberi hormat. Nah, kata berkat ini digunakan lebih dari 640 kali ya dalam perjanjian lama ya, kepada Abraham. Tuhan berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan aku akan Pak, memberkati suaranya engkau. nyun sewu, Pak. Mana Bu? Seperti itu lagi di dalam air, Pak. Saya aja ya. Masih ini gimana baca? Pak Johan? Pak Johan? Dengar nggak suaranya? Agak ini apa? Agak putus. Agak putus ya. Ya, nah, Kayak robot. ya agak itu gede ya suaranya, agak putus. Ya, yang di bawah juga mengatakan suaranya putus ya. Kita bawakan satu ujian dulu ya. Kayak robot, Pak. Ya mirip lah Keluar dulu. Baik, Pak. Ya, tunggu sebentar ya saudaraku semua. Kadang memang kita ini ada gangguan jaringan ya, jadi sedikit terganggu ya. Apalagi kalau hujan ya. Kadang-kadang di satu tempat juga karena jaringan hujan juga mengganggu ini ya, jaringannya juga. Ya dalam nama Tuhan Yesus semua mana keluar dulu nanti masuk lagi Pak. Iya. Iya, sambil menunggu Pak Immanuel. Shalom semua saudaraku yang ada di LC ya, Angel, Algoritmo, Johnny HDM, Jackcin, Shalom juga, Darvian Sip, Chief Tri Papani, Anak Raja, Shalom, Ordin, Shalom, Tuhan Yesus berkati, Sungai Arab, Shalom, Edukasi TV, Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati, Dora,
Shalom. Atika Lestari, Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. YNWA, Shalom, Tuhan berkati. Indah Sari, Shalom juga, Tuhan berkati. Dobi Samuel, Susi Allah, Marihatsu, Makut, Tuhan berkati. Doki Samsul, Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tomrik, Jati Diri, Adrian, Sis Desi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu ya semuanya, kiranya Tuhan memberkati. Ini sambil menunggu Pak Immanuel memperbaiki jaringannya, kita bawakan satu pujian dulu sebentar, coba. Sebentar ya. Gimana Pak Immanuel? Tes Pak Immanuel, suaranya boleh dites dulu. Terdengar meminta? Coba lagi, terdengar. Coba lagi. Shalom Mbak Joan, meminta ada Ya. Ton. Ya. Clear? Haleluya. Ya, terima kasih. Mau pujian dulu apa dilanjut? Meminta, silakan. Kau dilanjut coba Pak. Oke, baiklah ya. Mohon maaf tadi mungkin ada gangguan sedikit karena Ini masih ada lagi Pak. masih lagi ya. Iya. Ini biasanya itu sih jaringan Pak. Jadi coba Bapak pakai handset nggak? Enggak ini. Coba kalau pakai handset, coba dicoba gitu. Oke. Atau keluar dulu Pak Immanuel, nanti masuk lagi, coba aja. Tadi sudah keluar ya. Coba. Iya. Mana sih pakai headset? Suara putus. Agak seperti robot gitu loh. Oke, coba saya. Dan lagi ya. Pujian dulu nggak apa-apa. Ya boleh, saya mau pujian dulu ya. Ya sambil menunggu Bapak Immanuel untuk memperbaiki jaringannya, mari kita bawa pujian dulu ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Amin. Ya. Amin, amin. Haleluya. Suaranya sudah datang. Shalom, saudaraku Daniel Warsito. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Juga buat Pak Immanuel dan seluruh yang Ya, shalom Pak Daniel. Tuhan memberkati. amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Aritona. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, Ya. suaranya gimana Bu? Sudah bisa dimonitor dengan Iya, jelas? sudah Pak. Atau Bagus, masih sama Pak. seperti tadi? Haleluya, amin. Suaranya sudah oke Pak. Puji Tuhan. Ya, tadi mungkin gangguan wifi ya, atau perangkat saya yang kurang beres ya. Tapi puji Tuhan, dah oke. Ya, mungkin saudaraku Pak Daniel Warsito, sebelum saya lanjutkan untuk pembawaan firman Tuhan, mungkin mau satu pujian untuk memuji Tuhan. Oh ya, terima kasih. Ku percaya mujizat. Amin. Haleluya. Ya. Believe in miracles. I've seen the soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up through the stubborn sun. I believe in miracles, for I believe in God. Percaya mujizat, kulihat yang telah bebas, sungguh
ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Waktu yang berkembang di padang yang gersang, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Bapakku yang berkembang di padang yang gersang, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Amin. Ya, Terima kasih Ini Bapak. indah pagi ini. Ya, Indah sekali, saya ya. merasakan bahwa kalau kita mengikut Tuhan, itu kita pasti menerima mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Ibu Meta buat kesempatan saya, Pak Immanuel, Sama-sama. dilanjut. Saya ikuti terus. Terima kasih Iya, Tuhan Pak memberkati. Daniel Warsito, terima kasih hadirnya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir ya, khususnya buat Pak Daniel, Pak Aritonang, Pak Johan, Pak Delton, dan Ibu Meta. Luar biasa hari ini. Ya, saya mohon maaf sekali lagi tadi ada sedikit gangguan ya. Dan shalom buat semua yang sudah hadir di LC. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, mari kita satukan hati ya sebelum kita bawakan khotbah ya, karena tadi mungkin mohon maaf saya lupa berdoa barangkali ya. Haleluya. Oke, mari kita satukan hati. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah minggu di Gerbang Kasih Channel dan juga di Lidara Rewawa Channel, juga di Bang Yuel Channel, dan juga di ART 3 Batu Channel. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga hati kami hanya tertuju padamu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati semuanya, baik peralatan yang kami pakai maupun semua yang hadir di sini. Bawa kami untuk mengerti firman-Mu ya Bapa, dan biarkan hati kami dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hati kami pribadi lepas pribadi terbuka menerima perintah-Mu dan juga mengerti akan firman-Mu, yang mana siang ini kami akan membawakan satu tema memahami berkat daripada Engkau, yaitu berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa untuk memulai ibadah siang ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih saudara yang terkasih semuanya. Mohon maaf ya, kita lanjut ya.
apa sih yang disebut dengan berkat ya? Seringkali kita itu salah memahami tentang berkat ya. Dan bahkan sering kita itu memahami berkat itu hanya sekedar materi ya. Namun kita akan belajar dari firman Tuhan ya, berkat ya. Secara ultimate berkat itu dari Tuhan ya. Dan pencarian agar memperoleh suatu keadaan yang diberkati itu merupakan kerinduan tersendiri ya bagi manusia yang secara universal ya, secara umum. Nah, kadang-kadang jeritan kepedihan hati kita dan juga tangisan kita itu kalau kita melihat itu hampir sama dengan tangisan Esau ya, yang menggambarkan keadaan bagaimana itu banyak ya orang yang saat ini itu juga hidup tanpa berkat ya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ya, kata Esau kepada ayahnya itu, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa. Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Ya, saudara bisa baca nanti di kitab Kejadian ya, pasal 27 ayat 38. Nah, manusia sering juga mengutarakan suatu harapan untuk kehidupan yang diberkati ya, baik kepada dirinya sendiri, kepada keturunannya, dan berkat kepada sesamanya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama ya, tampaknya itu kalau kita memahami di dalam perjanjian lama itu dengan jelas ya mengerti kuasa berkat. Nah, saat kepala keluarga atau kepala rumah tangga ya saat mendekati akhir masa hidupnya atau menghadapi kematiannya, itu biasanya para putra ya, terutama yang tertua ya, dan semuanya itu berkumpul ya di sisi ayah mereka. Nah, sang ayah ini kemudian akan meletakkan tangannya ya, akan meletakkan tangan di kepala masing-masing putra tersebut ya, serta mengucapkan kata-kata yang menubuatkan atau istilahnya meramalkan kehidupan dan masa depan mereka. Nah, kata-kata ini itu sebenarnya apa sih isinya gitu? Itu berisi apa saja yang kemudian bisa sampai pada saat itu ya, dan bahkan mungkin sampai sekarang pun masih ada ya sebagian adat-adat tertentu ataupun kebiasaan-kebiasaan tertentu ya di dalam masyarakat ya. Nah, itu penting banget ya, karena kalau kita melihat dalam perjanjian lama, ternyata itu berisi yang dikenal sebagai berkat ya. Jadi keluarga menyadari, jadi bahwa saat-saat seperti itu tuh lebih dari sekedar pesan-pesan terakhir ya sebelum kematian sang ayah. Karena kata-kata ini membawa otoritas rohani ya, seperti amanat gitu, seperti amanah, dan juga seperti doa yang bukan hanya seperti, memang doa ya, yang menubuatkan atau yang akan terjadi di kemudian hari pada anak cucunya. Nah, ini mempunyai kuasa untuk mendatangkan bisa keberhasilan, kemakmuran, dan juga kesehatan. Pokoknya semua di masa depan mereka itu lebih baik. Ya, itulah yang namanya berkat. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ya, saudaraku yang terkasih, itu memberikan contoh pentingnya berkat itu ya, sehingga untuk mendapatkannya itu boleh dibilang harus diperebutkan ya. Kalau kita melihat kisah tentang Esau dan Yakub, yaitu sampai bertengkar ya dalam tanda kutip ya, hanya memperebutkan berkat dari sang ayah ya, dari ayah mereka. Nah, kalau kita melihat di Isa ya, di Kejadian 27 ayat 1 sampai 41, ini saudara nanti bisa baca sendiri ya. Itu mereka tidak bertengkar karena uang atau warisan keluarga, itu tidak. Bukan seperti itu yang mereka rebutkan ya. Jadi Esau dan Yakub ini sama-sama menyadari bahwa jika mereka menerima berkat ayahnya, maka kekayaan dan keberhasilan itu merupakan sesuatu yang nyata di masa depan. Ya, seperti sudah mendapat jaminan seperti itu. Nah, apa aja gambaran Alkitab tentang berkat? Kita belajar bersama ya.
gambaran Alkitab tentang berkat orang percaya, jadi orang-orang yang sudah percaya, orang yang beriman, itu dihubungkan dengan utama adalah penciptaan, ya. Artinya apa? Kalau kita melihat para patriark ya, atau para bapak leluhur Israel ya, itu ada juga yang disebut dengan covenant ya, atau perjanjian. Dan berkat yang dihubungkan dengan, kalau kita anak-anak Tuhan yang sekarang, maka akan dihubungkan dengan perjanjian baru ya. Nah, pertama, berkat dihubungkan dengan penciptaan. Jadi ketika Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan manusia, dan dengan segenap makhluk yang tinggal di dalamnya, maka Tuhan memberkati ciptaannya itu ya. Kalau kita melihat di kitab Kejadian pasal 1 ya, ayat 22, 28 ya, juga di pasal 2 ya, ayat yang juga di pasal 3 ada. Jadi banyak sekali. Jadi berkat dalam penciptaan dan alam semesta ini adalah berkat yang bersifat umum ya, atau universal, dan bagi semua manusia ya. Kita bisa bandingkan di Matius 5 ya, ayat 45. Nah, yang kedua adalah berkat yang dihubungkan para patriark atau para leluhur ya, yaitu Tuhan kita ya, Elohim memberkati Abraham ya, Abraham juga memberkati Ishak, pun begitu Ishak memberkati Yakub, dan Yakub memberkati Yusuf dan anak-anaknya ya. Nah, demikianlah kita ya melihat penghargaan para patriark ya terhadap berkat ya. Itu banyak sekali, nanti saudara bisa baca sendiri di kitab Kejadian ya, dari pasal 12, 24 ya, 25, dan juga di pasal 27 ya, juga di pasal 48 termasuk 49. Itu berbicara tentang berkat ya bagi para leluhur orang Israel ya. Nah, sesungguhnya berkat ini ada kuasa ya, dan kehidupan di dalam berkat itu sendiri. Makanya berkat-berkat lebih dari sekedar, kalau bisa katakan, bukan hanya sekedar ini ya, lebih sekedar daripada harapan yang baik saja, bukan seperti itu. Jadi dalam hal-hal tertentu berkat itu berdampak bagi kehidupan di masa depan ya. Ini luar biasa, termasuk sampai ke keturunannya. Nah, yang ketiga, berkat yang dihubungkan dengan perjanjian ya, atau covenant. Nah, Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham ya, untuk memberkati Abraham dan juga keturunannya ya. Dan oleh berkat Abraham semua ya, semua, saya katakan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat ya, kalau kita melihat di Kejadian 12 ayat 3. Makanya Paulus mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anak-anak Abraham. Ya, nanti saudara bisa bandingkan dengan di Galatia 3 ayat 7. Dan bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang juga berhak menerima janji Allah ya, Galatia 3 ayat 29. Nah, oleh karena itu orang-orang percaya itu disebut anak-anak Abraham hanya karena mereka mengikuti jejak iman Abraham. Ya, itu juga masih ada di Galatia ya, pasal 3 ayat 9. Jadi saudaraku yang terkasih, kepada orang percaya ya, berkat perjanjian itu terutama dihubungkan dengan karya Kristus Yesus ya, bagi orang percaya ya. Itu saudara nanti masih bisa baca di Galatia 3 ya, dari ayat 26, 27 ya. Dan ketaatan di mana Tuhan memberi upah karena ketaatan. Ini penting ya. Tetapi walaupun Tuhan memberikan berkat karena ketaatan, yang menyebabkan ia melakukannya adalah anugerahnya ya. Nah, ini bisa saudara bandingkan di dalam kitab Ulangan ya, pasal 7 ayat 6 sampai 16, dan juga ada di Mazmur 5 ayat 9 ya, yang kemarin sudah kita bahas ya, untuk Mazmur 5 ayat 9. Nah, yang keempat, ini perlu kita ketahui juga bahwa berkat dalam perjanjian baru itu seperti apa ya. Sementara berkat dalam perjanjian lama dikaitkan dengan kemakmuran fisik terutama ya, juga maka berkat dalam perjanjian baru lebih menekankan pada apa? Pada warisan rohani ya, yang disediakan di surga, di kerajaan surga bagi kita ya. Saudara bisa baca nanti di Efesus 1 ayat 3. Nah, walaupun demikian, perjanjian baru juga memberikan tempat bagi kemakmuran materi ya, bukan hanya secara rohani ya. Itu ada di 2 Korintus 8 ayat 9. Makanya
berkat yang kita bicarakan dalam kesempatan ini, yang apa saya sampaikan ini adalah berkat yang dihubungkan dengan para leluhur dan juga covenant atau perjanjian ya. Seperti yang saya katakan tadi lah, kita akan tahu dulu pentingnya berkat ya. Bagaimana menurut Alkitab, menurut firman Tuhan tentang memberikan alasan pentingnya berkat dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita lebih memahami makna daripada berkat itu. Nah, pertama, berkat itu menggambarkan kehendak Tuhan ya dari sejak penciptaan. Dan itu adalah rancangan Tuhan Allah itu sendiri dari semula. Ya, Bu Meta masih bisa bacakan Bu untuk di Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Bu Meta masih monitor? Oke, saya bacakan sendiri ya. Ya, Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Baik, Pak. Maksudnya Bu Meta agak kurang sehat, ini kurang tidur ya. Iya. Tadi saya lagi ambil obat, Pak, ke bawah. Oke, kalau gitu biar saya bacakan aja, nggak apa-apa Bu ya. Minum obat dulu. Ya. Beginilah firman Tuhan ya di Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin. Jadi di sini jelas ya bahwa pertama, berkat itu menggambarkan kehendak Tuhan dari sejak penciptaan, dan itu adalah rancangannya dari semula. Nah, setelah Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Dia juga memberkati mereka, yang memberkati manusia. Alkitab mencatat bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara bisa baca di kitab Kejadian 1 ya, ayat 28. Jadi kebenaran ini saudaraku yang terkasih, ini sungguh luar biasa ya. Karena kita mengetahui bahwa kita itu diciptakan supaya diberkati. Nah, yang kedua kita akan bicara tentang berkat adalah cara untuk memohon perlindungan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Nanti saudara bisa baca di kitab Bilangan ya, pasal 6 ayat 24 sampai 26. Oke, saya bacakan ya. Bu Meta sudah ini? Iya, Pak. Masih minum obat ya. Sudah, Pak. Oke, kalau udah siap, oke, bacakan Bu di kitab Bilangan. Mohon maaf. Ya, Bilangan 6 ayat 24. Ya. Baik. Ayat Bilangan 24 sampai 26. Ya. Bilangan 4 ya, Pak? Iya, 6. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ya. Oke. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 begini firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, amin. Jadi berkat adalah cara untuk memohon perlindungan Tuhan. Jadi bagi mereka yang hidup pada masa perjanjian lama ya, berkat adalah saat untuk memohon perlindungan Tuhan bagi yang dikasihi. Jadi begitu pentingnya berkat ini, sehingga bila ada anggota keluarga yang akan katakanlah mau bepergian jauh atau apa ya, mereka akan menerima berkat sebelum berangkat ya. Dan anak-anak Tuhan sekarang juga masih ya memakai ini ya, masih memberkati semua ya.
Nah, misalnya kita bicara misalnya tentang Ishak, yaitu memberkati Yakub sebelum Yakub pergi mencari seorang istri. Ya. Ini mencari istri aja diberkati dulu dari awal ya. Saudara bisa baca nanti di kitab Kejadian pasal 28 ya. Atau ada juga ini kisah Laban ya dan Betual. Kalau saudara masih ingat ya, yang memberkati Ribka ya, saudara mereka yang akan pergi meninggalkan mereka untuk menjumpai Ishak dan menjadi istrinya, yaitu ada di Kejadian 24 ayat 60. Nah, yang ketiga, berkat ini digunakan untuk menandai peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Jadi ketika orang tua, ya seperti yang saya singgung dari awal tadi ya, ketika orang tua itu mendekati masa kematian ya, biasanya dia itu memberikan surat wasiat ya, atau ia akan memanggil anak-anaknya untuk memberkati ya, dengan doa-doa dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, saudara bisa baca di Kejadian 27 ya, dan juga di Kejadian 48, di situ tertulis dengan jelas. Nah, berkat juga diberikan pada peristiwa perkawinan. Ya, ini saat orang tuh mengadakan pesta perkawinan itu juga akan ada berkat ya. Dalam perjanjian lama juga tertulis dengan jelas ya, misalnya saudara baca di kitab Kejadian 24 ya ayat 60, dan juga berkat diberikan pada masa apa? Masa kelahiran ya. Masa kelahiran juga diberikan berkat ya. Kalau saudara baca di perjanjian lama itu di kitab Rut ya pasal 4. Nah, di sini Simeon juga memberkati keluarga Yusuf dan Maria ya saat mereka membawa Yusuf ke Yerusalem ya untuk diserahkan kepada Allah ya di bait Allah. Lah itu saudara bisa baca nanti di Lukas 2 ayat 25 sampai 34. Jadi tradisi Yahudi yang masih ada sampai sekarang yaitu yang disebut dengan bar mitzvah ya. Nah, itu untuk upacara ulang tahun anak perempuan ya, masa akil balik juga ada, yaitu tradisi Yahudi untuk menyatakan seorang anak telah dewasa ya. Ini adalah saat berkat khusus ya yang diberikan oleh orang tua kepada anak mereka. Nanti saudara bisa baca di Galatia 4 ya ayat 1 sampai 2. Atau mungkin Ibu Meta bisa bacakan yang untuk Galatia 4 ya. Boleh Pak. Ya, makasih Bu Meta. Galatia berapa Pak? 4 ya, ayat 1 sampai 2. Oke. Galatia 4 ayat 1 sampai 2, perikopnya tak ada lagi perhambaan. Iya, Ini betul. firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Amin. Iya, amin. Betul ya. Jadi ada yang istilah kalau dalam tradisi Yahudi ya, itu masa akhir balik. Jadi kalau mempunyai anak yang dinyatakan belum dewasa, itu makanya dia belum bisa ini ya, jadi harus menunggu dewasa dulu. Jadi ada saat ya berkat khusus yang diberikan oleh orang tua kepada anak mereka itu menunggu akhir balik ya, itu ada ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah berkat itu menunjukkan penerimaan dan penghargaan ya. Berkat yang diberikan pada seseorang itu merupakan bentuk pengakuan yang dipahami bahwa orang tersebut diterima dan dihargai ya. Demikian kita kalau melihat Abraham yaitu memberkati Ishak, dan Ishak memberkati Yakub, Yakub memberkati ke-12 anaknya ya serta 2 cucunya ya. Dan bahkan kata-kata berkat ya, berkat-berkat Yakub bagi Efraim dan Manase hingga saat ini masih diucapkan oleh orang tua ya, khususnya orang-orang Yahudi ya, untuk memberkati anak-anak mereka. Jadi Alkitab mencatat ya di dalam Kejadian 48 ayat 20, beginilah firman Tuhan. Lalu diberkatinya lah mereka